Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Kak bisa berharap kalian semua dalam keadaan selalu sehat ya. Nah, walaupun kita masih tetap ibadah di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, kita persiapkan diri kita sebelum kita memulai ibadah kita awali dengan doa. Lipat tangan dan tutup mata ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih, kami sungguh bersuka cita Tuhan. Pada hari Minggu ini kami boleh tetap beribadah Tuhan. Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kami dan semangat kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu selalu setia mencari Engkau Tuhan di setiap harinya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir. Engkau yang menyertai ibadah kami Tuhan. Berikan kami konsentrasi, berikan kami sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, Tuhan memelihara semua binatang, semua tanaman, terlebih kita anak-anaknya. Pasti Tuhan pelihara. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meningkat, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan beri
Nah, tadi adik-adik sudah memuji dan menyembah Tuhan. Ini saatnya adik-adik kita mau dengar-dengeran ya firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita Tuhan. Kami boleh bernyanyi, kami boleh memuji Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, ini tiba saatnya Tuhan, kami mau dengar-dengaran Tuhan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan menjadi terang bagi kehidupan kami, menjadi pelita Tuhan, sehingga kehidupan kami Tuhan tidak gelap lagi Tuhan Yesus, tetapi ada Engkau Sang Pemberi kehidupan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hai Samuel. Ani, Samuel, ada apa Samuel? Kamu kelihatannya sedang sedih. Ada yang bisa saya bantu Samuel? aku sedang sedih Ani. Kenapa? Begini, kemarin ayahku berkata bahwa dia dipecat dari pekerjaannya. Aku jadi berpikir, Ani, bagaimana kami bisa sekolah, bisa makan, bisa beli sesuatu. Sedangkan ayah juga sudah tidak punya pekerjaan. Samuel, tenang saja. Tuhan pasti menyertai Samuel dan keluarga. Jadi jangan khawatir ya. Bagaimana tidak? Ayahku udah gak punya pekerjaan. Sedangkan ibuku tidak bekerja. Bagaimana ya? Samuel, aku punya cerita yang bagus loh untuk Samuel. Waktu itu, di awal pandemi, papaku juga seperti itu Samuel. Aku juga sempat khawatir. Aku berkata pada mamaku, "Mama, kalau papa tidak bekerja lagi, bagaimana kita makan, sekolah, dan semuanya?" Lalu mamaku bercerita. Cerita apa nih? Mau dengar ceritaku enggak? Iya. Nah, mamaku bercerita, Samuel. Ada sebuah cerita yang di Alkitab. Mamaku bercerita ada seorang raja yang bernama Raja Ahab. Waktu itu, Raja Ahab adalah raja yang tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak menyembah Tuhan. Tetapi Samuel, Raja Ahab, dia menyembah patung-patung dan berhala. Lalu Tuhan tidak senang. Lalu dia mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Nah, Nabi Elia memperingati Raja Ahab. Dia berkata bahwa di negeri Israel tidak akan ada hujan. Yang ada kekeringan, kelaparan semuanya. Lalu Raja Ahab marah karena Nabi Elia memperingati Raja Ahab. Ketika itu rajanya menyuruh orang-orang untuk menangkap Nabi Elia karena dia berkata bahwa Nabi Elia sembarangan berbicara. Lalu Nabi Elia ketakutan. Lalu Tuhan berkata kepada Nabi Elia, Tuhan berkata dia harus pergi ke sungai Kerit. Dia harus bersembunyi di sana. Nah, Nabi Elia taat enggak menurut Samuel? Aku nggak tahu. Dia taat Samuel. Dia mendengarkan semua perintah Tuhan.
Lalu dia pergi ke Sungai Kerit. Tahu nggak Samuel apa yang terjadi di Sungai Kerit? Wah, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terhadap Nabi Elia luar biasa. Tahu nggak Samuel? Di sungai itu, ketika Nabi Elia bersembunyi di Sungai Kerit itu, Tuhan menyertai Nabi Elia. Dia tidak kehausan, dia juga tidak kelaparan, Samuel. Bagaimana mungkin? Kalau kehausan oke deh, karena dia kan bisa minum dari air sungai. Tetapi bagaimana kalau kelaparan? Dia dapat makan dari mana? Ternyata Samuel, Tuhan mengirimkan burung-burung gagak memberi makan loh untuk Nabi Elia. Bahkan ya, tiap hari, pagi dan sore hari, Tuhan memberikan burung gagak ya. Burung gagaknya membawa sebuah roti di mulutnya. Wah, hebat banget. Mana mungkin ada burung bisa kasih roti. Nah, itu dia yang hebat dari Tuhan kita. Apa yang mustahil? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Nah, bayangkan aja Samuel, burung saja bisa kasih makan roti. Apalagi Tuhan kita Samuel. Jadi jangan takut, Tuhan kita luar biasa. Dia pasti akan memelihara kita. Jadi jangan takut Samuel. Wah, hebat ya Allah kita ya. Iya, jadi jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, semua Tuhan berkati. Tapi bagaimana caranya? Cara Tuhan itu ajaib Samuel. Tidak ada yang bisa terpikirkan oleh manusia. Jadi Tuhan bisa pakai apa aja untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Jadi tenang ya Samuel. Kamu juga sama seperti aku. Aku juga pernah merasakan hal itu. Ketika kita berdoa Samuel, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan tidak tutup telingaku. Dia pasti bantu kita. Ada saja jalan yang diberikan Tuhan. Aku juga tidak pernah membayangkan Samuel. Tahu nggak Samuel apa yang terjadi? Apa nih? Ketika papaku di PHK, dipecat dari kantornya. Tahu nggak? Beberapa hari kemudian ketika kita berdoa, bersekutu, kita menyanyi dan memuji Tuhan di rumah, ada saja loh berkat dari Tuhan. Banyak yang kasih makanan, ada yang kasih sembako buat aku dan keluargaku. Dan juga Samuel, ada yang paling amazing. Apa itu Ani? Ayahku tidak lama dari dia dipecat, dia mendapatkan pekerjaan baru. Wow, hebat banget ayahmu. Bukan hebat ayahku, tapi yang hebat Tuhanku. Ayahku akhirnya mendapatkan pekerjaan menjadi Gojek. Dan orderan dia Samuel banyak sekali. Kami sangat diberkati dengan pekerjaan itu Samuel. Wah, hebat ya. Makanya Samuel jangan khawatir. Pasti ada jalan yang Tuhan berikan. Jadi sabar saja ya. Berdoa ya. Berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti lindungi kita. Oke Samuel? Iya. Aku akan mulai hari ini
Aku akan berdoa untuk bapakku. Aku akan berdoa untuk keluargaku. Aku percaya Tuhan pasti berkati aku dan keluargaku. Pasti, Samuel. Jadi, sabar saja ya. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah melihat percakapan antara Samuel dengan Ani ya. Nah, di mana Samuel khawatir karena papanya sudah tidak punya pekerjaan lagi. Tetapi Ani menceritakan sebuah kisah dari Alkitab ya, diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Oke, Kalisa ulangi lagi ceritanya Ani tadi ya. Ya, dikatakan bahwa Raja Israel yang bernama Ahab, ya, Raja Ahab itu adalah raja yang tidak taat adik-adik, ya, adalah raja yang tidak mau menyembah Tuhan. Yang dia sembah siapa adik-adik? Yang dia sembah adalah patung-patung, ya, dewa-dewa. Sehingga adik-adik, Tuhan sangat tidak suka dengan sikap Raja Ahab dan bangsa Israel kala itu. Nah, Tuhan ingin menegur bangsa Israel dan Raja Ahab dengan menyuruh seorang nabi yang bernama Elia. Ya, Nabi Elia ini diutus Tuhan untuk memberitahukan Raja Ahab. Ya, apa yang Nabi Elia katakan? Nabi Elia berkata, ya, ini sesuai dengan firman Tuhan loh ya, bukan perkataan dia sendiri. Dia berkata bahwa di Israel nanti tidak akan ada hujan sama sekali. Yang ada kekeringan. Ya, selama bertahun-tahun tidak akan ada hujan. Nah, adik-adik, sekarang kan kita sudah mau masuk ke musim hujan ya adik-adik. Beberapa bulan yang lalu adalah musim kemarau, musim panas ya. Adik-adik, pernah nggak adik-adik bayangkan kalau misalnya setiap tahun bertahun-tahun tidak ada turun hujan? Aduh, pasti panas sekali ya, udaranya kering panas ya. Tumbuhan juga tidak ada yang tumbuh. Tanah-tanah akan kekeringan, hewan-hewan pun akan mati. Pasti saat itu, wah, kita akan sangat kesulitan ya adik-adik. Nah, itulah yang terjadi di Israel ya, ketika bangsa Israel dan rajanya tidak taat kepada Tuhan, Tuhan memperingati mereka ya, memberikan hukuman untuk mereka, yaitu tidak ada hujan adik-adik. Nah, ketika Nabi Elia menceritakan itu kepada Raja Ahab, Raja Ahab menjadi marah adik-adik, lalu menyuruh pengawalnya untuk mengejar Nabi Elia. Nah, Nabi Elia ketika mendengarkan itu, dia takut. Tapi firman Tuhan berkata, apa yang Tuhan suruh oleh Nabi Elia? Nabi Elia disuruh oleh Tuhan pergi ke tepi sungai Kerit adik-adik. Ya, di mana saat itu bangsa Israel di negeri Israel sudah pada kekeringan ya adik-adik. Nah, tapi Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi ke sungai Kerit adik-adik. Nah, Nabi Elia takut nggak? Khawatir nggak? Nanti aku makan apa ya? Nanti aku minum dari mana ya? Tidak adik-adik. Nah, Tuhan suruh dia pergi. Dia tetap taat adik-adik. Ternyata adik-adik ya, Tuhan menyertai. Tuhan memelihara loh Nabi Elia. Di mana banyak orang yang kelaparan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tetapi Nabi Elia dipelihara Tuhan adik-adik. Ya, makan siang dan sore Tuhan memberikan makanan loh adik-adik dengan cara yang ajaib. Ya, yaitu Tuhan mengirimkan burung gagak, ya, memberikan roti. Adik-adik tahu nggak, kalau gagak itu kan makannya bangkai, tetapi burung gagak itu dia tidak memberikan bangkai loh, tetapi dia mengirimkan roti untuk Nabi Elia, sehingga Nabi Elia tidak kelaparan adik-adik. Dia juga tidak kehausan karena bisa meminum dari air sungai Kerit. Nah adik-adik, Kalisa tahu saat ini semuanya sudah
mengalami kesulitan. Tapi percaya saja adik-adik, kita berdoa seperti Ani ya. Tadi Mama Ani bercerita, Mama Ani suruh Ani tetap berdoa ya, berdoa untuk papa ya, untuk mama, keluarganya, sehingga ketika seperti di Alkitab dikatakan ya, doa orang benar besar kuasanya adik-adik. Dengan berdoa Tuhan nggak tuli adik-adik. Tuhan bukannya nggak dengar, pasti mendengar doa adik-adik. Jadi doa adik-adik itu sangat penting ya adik-adik. Oke, kita harus berdoa walaupun masa sulit ya. Kalisa juga pernah mengalami, bahkan sampai saat ini penyertaan Tuhan luar biasa untuk Kalisa ya. Jadi adik-adik tetap berdoa untuk mama papa, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk guru-guru, berdoa untuk teman-teman ya. Semua harus kita doakan ya. Kita percaya bahwa ada jalan keluar dari Tuhan. Tuhan pasti memberkati anak-anaknya. Tuhan gak akan bikin kita kelaparan, Tuhan gak akan bikin kita kehausan ya. Tapi Tuhan memelihara kita. Ada satu lagu nih adik-adik yang tadi ya, Kalisa mau nyanyi sekali lagi nih. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati ya, pasti Tuhan berkati. Apalagi saya ya, burung saja, bunga saja Tuhan pelihara, apalagi saya, anak kesayangan Tuhan. Oke, kita akhiri firman Tuhan hari ini. Kita tetap semangat percaya ya, Tuhan memberkati kita, Tuhan memelihara kita selalu. Oke, yuk adik-adik kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari Minggu ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami seperti Nabi Elia Tuhan, yang Tuhan pelihara Tuhan. Dia tidak kelaparan, dia juga tidak kehausan. Bahkan pertolongan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan memelihara Nabi Elia dengan cara-Mu yang ajaib. Apalagi kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami, Engkau memelihara kami, Engkau juga memelihara keluarga kami. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk keluarga kami, untuk guru-guru kami, bahkan untuk teman-teman kami semua. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, tempat di mana kami bertumbuh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau, tangan-Mu tidak akan pernah melepaskan tangan-tangan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu akan meraih kemenangan bersama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas untuk minggu ini adalah membuat origami burung ya. Setelah kalian membuat origami burungnya, nanti kalian gambar sepotong roti atau roti beneran, biskuit juga boleh ya. Hanya untuk difoto aja. Nah, kalian masukkan roti atau biskuit itu ke mulutnya burung origami itu. Oke, nanti kalian foto, kalian share ya di grup. Oke, selamat hari Minggu. Bye. God bless you.